rumah Bu Atuh? Cakep. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Selamat pagi. Pagi. Senang sekali rasanya saya Putinda Kartika Dewi bisa berdiri di sini di hadapan rekan-rekan semuanya menjadi moderator kelompok 1 yang tercinta pada kesempatan diskusi yang sangat luar biasa ini. Yang terhormat kepada Ibu Mening selaku pengajar akuntansi pemerintah, kemudian yang terhormat kepada rekan-rekan kelompok 1 yang sudah mempersiapkan presentasi pada pagi kali ini, dan kemudian yang terhormat kepada kelompok 2 yang sudah hadir dan tentu saja tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya yakini kalian semua luar biasa. Sesuai dengan judul diskusi kami pada kali ini, yaitu penyusunan kebijakan akuntansi. Tentu saja kalian semua pernah melakukan yang namanya penyusunan, entah itu penyusunan laporan, penyusunan jadwal, dan yang paling kita sering temui adalah penyusunan jadwal. Entah yang dari hari Sabtu harus kita pergi kemana, hari Minggu pergi kemana. Tapi pada urusan pemerintah itu semua berbeda, dari apa yang disusun, siapa yang menyusun, dan tujuan penyusunannya. Dan itu semua akan dijelaskan oleh keempat pemateri kita, yaitu yang pertama Meli Nurandini, yang kedua ada Arif Yawadida, yang ketiga ada Muji Lestari, dan yang keempat ada Desinta Dwi Rahma Anjani. Dan nanti di sesi pertama pemateri akan menjelaskan materi selama kurang lebih 20 menit. Kemudian kedua ada sesi tanya jawab bagi peserta audiens yang belum paham atau kurang paham dengan materi yang dijelaskan, bisa bertanya dengan menyebutkan nama, kemudian to the point tanpa berlama-lama menyebutkan pertanyaannya. Tanpa berlama-lama saya persilakan Meli Nurandini untuk memaparkan materi yang pertama. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator sekaligus sahabat saya, dan saya ucapkan selamat pagi kepada Ibu Mening dan teman-teman semuanya. Berdirinya saya di sini untuk berpresentasi, bukan untuk berekspektasi, karena tingginya ekspektasi membuat sakit. Materi yang saya akan sampaikan kali ini tentang penyusunan kebijakan akuntansi pelaporan keuangan. Apa sih yang dimaksud penyusunan kebijakan akuntansi pelaporan keuangan itu? Yaitu penyusunan laporan keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. Laporan keuangan dimulai dari pengumpulan runjungan atau referensi dari peraturan pemerintah daerah. Runjungan utama adalah peraturan pemerintah daerah nomor 17 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Di standar akuntansi pemerintah ini ada 7 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tentang SAP 01 tentang penyajian laporan keuangan, yaitu sebagai panduan entitas pelapor untuk menyusun laporan keuangan. Yang kedua, tentang laporan realisasi anggaran, yaitu laporan realisasi anggaran berbasis kas. Yang ketiga, SAP 03 tentang laporan arus kas, yaitu menyajikan informasi mengenai pengeluaran dan pemasukan kas. Yang keempat, SAP 04 tentang catatan atas laporan keuangan, yaitu berisikan meningkatkan transparansi laporan keuangan dan menyajikan pemahaman. Yang kelima, SAP 11 tentang laporan keuangan konsolidasian, yaitu penyusunan laporan konsolidasian pada unit-unit pemerintah. Dan yang keenam, SAP 12 tentang laporan operasional, yaitu untuk memenuhi tujuan akuntabilitas. Dan yang terakhir tentang IPSAP dan buletin teknis SAP terkait pelaporan keuangan. Selanjutnya, di dalam laporan realisasi anggaran terdapat unsur-unsur, yaitu pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit. Yang kelima, pembiayaan, dan yang keenam, sisa lebih kurang pembiayaan anggaran. Dan selanjutnya, laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas pada tanggal pelaporan. Berdasarkan runjungan atau referensi tersebut dicantumkan ke dalam kebijakan akuntansi pelaporan keuangan. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Arifia.
memaparkan materi tentang struktur penyusunan kebijakan akuntansi yang pertama. Di sini saya akan memaparkan materi tentang struktur penyusunan kebijakan akuntansi yang kedua, yakni penyusunan kebijakan akuntansi terkait akun. Jadi, tahapan penyusunan kebijakan akuntansi terkait akun dimulai dari mempelajarinya SAP, khususnya pernyataan terkait akun-akun. Nah, apa sih definisi dari SAP itu? Jadi, SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam tindak penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Nah, laporan tersebut bisa berupa laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Jadi itu tadi definisi dari SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah. Selanjutnya, sebagai rujukan utama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Yang pertama, PSAP 05 tentang akuntansi persediaan. Yang kedua, PSAP 06 tentang akuntansi investasi. Yang ketiga, PSAP 07 tentang akuntansi aset tetap. Yang keempat, PSAP 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pekerjaan. Yang kelima, PSAP 09 tentang akuntansi kewajiban. Yang keenam, PSAP 10 tentang koreksi kesalahan perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Dan yang terakhir adalah IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait akun. Jadi itu tadi 7 bagian dari SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah. Selanjutnya saya akan memberikan satu contoh, yaitu PSAP 05 tentang akuntansi persediaan. Apa sih pengertian dari akuntansi persediaan itu? Jadi pengertian dari akuntansi persediaan adalah persediaan barang yang belum dijual kepada pelanggan. Persediaan tersebut mencakup barang, bahan baku, dan lain-lain. Di sini ada 3 isu-isu dalam persediaan. Yang pertama, metode pengakuan beban persediaan meliputi pendekatan aset dan pendekatan beban. Yang kedua, ada sistem pencatatan persediaan meliputi metode perpetual dan metode periodik. Yang ketiga, ada metode pengukuran persediaan meliputi metode masuk pertama, keluar pertama atau MPKP. Yang kedua, ada metode rata-rata tertimbang. Yang ketiga, metode harga pembelian terakhir. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Muji Lestari. Terima kasih. Hai, selamat pagi. Pagi. Nah, berdirinya saya di sini untuk melanjutkan pemaparan materi. Sebelumnya, terima kasih kepada rekan saya Arifia yang telah memaparkan materi bagian kedua. Di sini saya akan memaparkan materi bagian ketiga, yaitu tentang tujuan laporan keuangan pemerintah. Langsung saja ke materi. Tujuan laporan keuangan pemerintah. Tujuan umum laporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan. Secara khusus, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah ada 4, yaitu A. Menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. B. Menyediakan informasi prediktif dan prospektif, artinya menyediakan informasi untuk
memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk hasil operasi dan transaksi serta resiko dan ketidakpastian terkait. C. Mengetahui posisi keuangan mengenai entitas dalam hal 1. Kewajiban, 2. Aset, 3. Ekuitas dana, 4. Pendapatan, 5. Beban atau belanja, 6. Pembiayaan, 7. Arus kas. Dan yang terakhir, D. Menyediakan informasi tambahan termasuk laporan keuangan dan memberikan gambaran komprehensif selama 1 periode. Sekian pemaparan materi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan karena kesempurnaan itulah Guru Rizky Febian. Sekian pemaparan materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Desinta. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Muji Lestari yang sudah menjelaskan tentang kebijakan akuntansi yang ketiga. Di sini saya Desinta Durama Anjani akan menjelaskan pemaparan materi yang keempat, yaitu laporan keuangan pemerintah. Di mana setiap pelapor punya kewajiban untuk melaporkan suatu kegiatan serta hasil upaya dalam kegiatan secara sistematis dan terstruktur. Ada 5 hal yang mencakup peranan laporan keuangan pemerintah. Yang pertama ada akuntabilitas, yang kedua ada manajerial, yang ketiga ada transparansi, yang keempat ada keseimbangan antar generasi atau intergenerasi equity, yang kelima ada evaluasi kerja. Yang pertama, akuntabilitas adalah tanggung jawab pengelola sumber daya khususnya keuangan dalam pengelolaan sumber daya yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua ada manajerial, yaitu menyedia informasi untuk pemerintah dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan. Yang ketiga ada transparansi, yaitu menyediakan informasi yang terbuka untuk masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan pemerintah yang baik. Yang keempat ada keseimbangan antar generasi atau intergeneration equity, yaitu memberi informasi tentang kecukupan penerimaan pemerintah dan pengeluaran biaya serta apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban tersebut. Yang terakhir ada evaluasi kerja, yaitu mengevaluasi kinerja identitas pelaporan terutama dalam sumber daya ekonomi dan daya ekuitas yang dikelola oleh pemerintah. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada saudara Rinda sebagai moderator. Baik, itu tadi pemaparan materi dari keempat pemateri kita. Beri tepuk tangan yang meriah untuk mereka. Baik, kemudian di sesi pertanyaan, yaitu sesi tanya jawab. Bagi kalian yang punya pertanyaan, do you have a question? Of course.
peraturannya seperti tadi, yaitu kalian sebutkan nama bagi yang belum paham, kurang paham bagi dengan pematerian disampaikan, bisa bertanya dengan menyebutkan nama, kemudian to the point kepada pertanyaannya. Dan sebutkan, ya udah gitu aja, langsung siapa yang ingin bertanya angkat tangan, sebutkan nama dan pertanyaannya. Mohon izin bertanya. Dari penjelasan yang telah disampaikan, mohon izin bertanya, saya Nafisa Lestari dari kelompok kerja 2. Dari penjelasan yang telah disampaikan, dalam penyusunan kebijakan akuntansi pelaporan keuangan, apa sih tujuan umum dari kebijakan akuntansi pelaporan keuangan tersebut? Kepada penanya, Novita bisa diulang lagi pertanyaannya. Dalam penyusunan kebijakan akuntansi pelaporan keuangan, dalam penyusunan kebijakan akuntansi pelaporan keuangan, apa sih tujuan umum dari kebijakan akuntansi pelaporan keuangan tersebut? Bisa diterima dari kelompok penyaji dan jelas pertanyaannya. Bisa dibuka satu pertanyaan lagi, silakan. Setelah saya buka pertanyaan kedua, siapapun yang ingin bertanya silakan. Mohon izin bertanya. Ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zia Hairunisa dari kelompok kerja 2. Seperti yang telah dijelaskan oleh tim penyaji dari kelompok kerja 1, dari penjelasan yang disampaikan mengenai kebijakan akuntansi akun, sebenarnya apa saja sih yang diatur oleh kebijakan akuntansi akun tersebut? Kepada Zia, bisa diulang lagi pertanyaannya? Dari penjelasan yang disampaikan mengenai kebijakan akuntansi akun, sebenarnya apa saja sih yang diatur oleh kebijakan akuntansi akun tersebut? Baik, kepada Zia, pertanyaan yang kami terima pada sesi pertama ini kami menerima 2 pertanyaan yang akan kami rundingkan selama 10 menit terlebih dahulu. Bisa menunggu kelompok 2? Siap. Baik, dalam sesi tanya jawab ini kami menerima pertanyaan yang pertama, yaitu dari Novita. Dalam penyusunan kebijakan akuntansi pelaporan, apa tujuan umum dari pelaporan tersebut? Dan yang kedua yaitu apa saja yang diatur dalam kebijakan akuntansi pemerintah? Pertanyaan dari Zia Hairunisa. Dari tim penyaji apakah sudah bisa menjawab? Dari tim penyaji apa sudah bisa menjawab? Baiklah, belum. Jadi kita beri waktu lagi ya teman-teman.
ada jawabannya. Geser. Mohon izin menjawab dari pertanyaan Saudara Novita. Dalam penyusunan tujuan umum penyusunan kebijakan akuntansi pelaporan keuangan yaitu untuk mengatur penyajian dan pengungkapan yang perlu pada catatan atas laporan keuangan dan untuk diterapkan pada laporan keuangan tujuan umum oleh entitas akuntansi atau entitas pelapor. Bagaimana saudara penanya? Bagaimana saudara penanya bisa menerima jawaban dari Meli Nurandini? Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Jawaban sudah saya terima. Ya. Masih ada satu pertanyaan lagi dari Zea yang akan dijawab oleh Arifia Florida. Mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari saudari Zea Khairunisa. Pertanyaannya, apa saja yang diatur dalam kebijakan akuntansi pemerintah? Yang pertama, prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Yang kedua, definisi, pengakuan, pengukuran, dan pelaporan komponen laporan keuangan. Bagaimana pada saudari Zea bisa menerima jawabannya yang diberikan? Cukup dan terima kasih, jawaban saya terima. Terima kasih. Baiklah, pada teman-teman kami membuka sesi pertanyaan kedua. Siapapun yang ingin bertanya, silakan bertanya. Peraturannya tetap sama. 2 pertanyaan. Sebelumnya, saya Siska Nurhayati dari kelompok 2 ingin bertanya. Dari penjelasan yang disampaikan oleh tim penyaji mengenai transparansi, mengenai kebijakan akuntansi, transparansi memberikan informasi mengenai keuangan yang seperti apa? Sekian, terima kasih. Pada Siska, bisa pertanyaannya diulang kembali? Lebih keras jawabannya. Lebih kelar. Dari penjelasan mengenai kebijakan akuntansi, transparansi memberikan informasi mengenai keuangan yang seperti apa? Baik, kepada saudara Siska, pertanyaannya bagus sekali. Kami terima dan kami akan membuka pertanyaan kedua.
pertanyaan dari saudara Siska, yaitu transparansi memberikan informasi mengenai laporan seperti apa. Kemudian yang pertanyaan kedua yaitu tujuan laporan keuangan, pertanyaan dari saudara Siska yang akan dijawab oleh ternyata belum ketemu. Baiklah, sepertinya pertanyaan dari Siska dan Safi tadi sudah ada jawaban yang akan dijawab pertama oleh Acem. Mohon izin menjawab pertanyaan dari Siska Gayafi, yaitu apa tujuan dari transparansi laporan keuangan pemerintah. Dikutip dari WikiLeaks tahun 2010 mengatakan bahwa transparansi pelaporan keuangan pemerintah adalah sebuah perilaku yang memberikan keterbukaan kepada seluruh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat, pemegang saham, pengusaha, pemerintah, dan seluruh pihak yang berkepentingan. Bagaimana pada saudari Siska bisa menerima jawaban dari Acem? Oke, jawaban saya terima. Terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua dari Selvi, yaitu tujuan laporan keuangan, yang akan dijawab oleh Alivina. Baik, izin menjawab pertanyaan dari saudara Selvi. Tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan profitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai lokasi sumber daya alam. Bagaimana kepada saudari Selvi bisa menerima jawaban dari Alivina? Baik, jawabannya saya terima. Sekian, terima kasih. Baik, ada pertanyaan lagi kepada kelompok 2? Sudah cukup. Baiklah, alhamdulillah sesi diskusi pada pagi kali ini, diskusi kelompok 1 pada pagi kali ini berjalan dengan lancar dan sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi-materi dari keempat pemateri kita. Yang pertama yaitu penyusunan kebijakan akuntansi laporan keuangan, yang kedua penyusunan kebijakan akuntansi akun, dan yang ketiga tujuan laporan keuangan pemerintah, dan yang keempat peranan laporan keuangan pemerintah. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bisa bermanfaat dan kalian semua paham dengan materi yang disampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada keempat pemateri yang sudah membagi ilmunya terkait dengan kebijakan akuntansi pemerintah, juga para audiens yang begitu antusias dalam menyimak dan memberikan pertanyaan. Dan terima kasih kepada Ibu Meni selaku penyelenggara. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan kelompok 1 yang sudah bahu-membahu dalam mempersiapkan dan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dan yang terakhir sebelum penutupan ada kami persembahkan ialah dari kelompok 1. Dari kelompok 1 diharap dimohon berdiri.
Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya ucapkan jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi, dan jika ada di lain kesempatan, bolehlah kita berjumpa lagi. Sekian, saya Putri Kartika Dewi selaku moderator kelompok 1 mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.